Kalau vertigo itu sebenarnya pada usia apapun bisa, tergantung penyebabnya. Cuma yang paling sering sih usia muda ya. Usia muda paling sering juga penyebabnya kurang. Kita sebagai remaja-remaja yang produktif mungkin ya, sahabat-sahabat Lira ya, yang masih semangat kerja ya, mencari cuan ya. Tapi jangan lupa. Makanya gitu dok, apa mungkin nih dok vertigo itu karena kurang cuan ya dok, jadi muncul vertigonya kan dok. Jadi sebenarnya ada pencegahan yang bisa kita lakukan, yaitu ketemu lagi dengan aku Elsa di episode podcast Lira Medica hari ini. Nah, kali ini kita akan bahas seputar vertigo. Kita kedatangan narasumber, salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Lira Medica, dokter spesialis saraf. Kita sapa dulu ya. Halo, Dokter Yudit Elonia Esten. Gimana nih kabarnya dok? Baik dong, Elsa yang cantik. Hai, sahabat Lira yang luar biasa. Iya, dok. Kali ini di podcast Lira Medica kita akan bahas mengenai seputar vertigo nih dok. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu, Dokter Yudit ini sudah bergabung berapa lama sih dok di Rumah Sakit Lira Medica? Saya kurang lebih 8 tahun sudah di Rumah Sakit Lira Medica. Dok, sekarang ini kesibukannya apa sih dok? Kesibukan saya di Lira itu pertama biasa nanganin pasien di polisaraf ya, rawat jalan, lalu menangani juga rawat inap di tiap hari visite ya. Setelah itu ya saya mengisi waktu saya dengan health talk misalnya di offline ya, di pabrik-pabrik yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Lira ya. Habis itu saya juga pernah juga health talk online dengan Rumah Sakit Lira, apalagi waktu itu lagi musim COVID ya, tapi kita tetap eksis loh Rumah Sakit Lira. Wow, luar biasa ya, Dokter Yudit ini sangat aktif sekali di Rumah Sakit Lira Medica ya, sahabat Lira ya. Nah, untuk episode kali ini langsung aja kita bahas, apa sih vertigo itu dok? Vertigo itu rasa sensasi tidak nyaman ya, bisa berupa melayang atau kepalanya seperti ringan ya, atau seperti pusingnya berputar. Bisa kitanya yang pusing berputar atau kelilingnya yang berputar, atau ada yang lagi yang lebih heboh misalnya kayak roller coaster, kayak rasa kebalik atau rasa gempa. Nah, itu yang dirasakan oleh pasien-pasien dengan vertigo gitu Elsa. Jadi kayak misalkan pusing berputar terus kayak ngerasa melayang mau jatuh, itu sih ya dok ya? Iya. Nah dok, sahabat Lira di rumah kan juga pasti pernah ya merasakan yang namanya sakit atau pusing kepala. Nah, sakit atau pusing kepalanya ini termasuk vertigo atau sakit yang lainnya sih dok? Nah gini teman-teman, jadi pusing itu harus jelas. Pusing itu sakit kepala atau pusing muter, karena nanti berhubungan dengan penanganannya atau obatnya ya sahabat Lira ya. Jadi kalau teman-teman bilang pusing, nah saya sebagai dokter saraf harus memperjelas apakah itu sakit kepala atau pusing berputar, kata nanti berhubungan dengan obatnya. Seperti itu Elsa. Jadi harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya, untuk menentukan apakah ini sakit kepala biasa atau vertigo ya dok ya. Ya, jadi bisa dari anamnesis namanya, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama pasien. Jadi harus konsultasi dulu nih ya dok ya. Betul, habis itu diperiksa, namanya pemeriksaan fisik secara neurologis gitu. Habis itu baru dibantu dengan pemeriksaan penunjang nantinya. Setelah diketahui penyebabnya, baru kita tangani dengan obatnya supaya pengobatannya lebih maksimal, tepat, dan kesembuhan pastinya yang diharapkan, ya kan? Ya. Penyebab vertigo itu apa dok? Penyebab vertigo itu yang paling sering ya kita bagi dua. Biasanya dari vertigo yang sentral, artinya sentral itu penyebabnya dari otak, jadi dari susunan saraf pusat. Ada lagi yang vertigo perifer namanya ya sahabat Lira. Itu vertigo perifer itu disebabkan oleh gangguan di telinga. Nah jadi kita harus bedakan.
ini gangguannya dari sentral, dari otak, atau dari Perifer. telinga, perifer. Makanya kita dalam mencari penyebab itu juga kadang kita kolaborasi dengan teman sejawat di dokter spesialis THT biasanya gitu. Iya. Nah, dok, untuk pengobatan dari dua jenis vertigo ini, yang sentral dan perifer itu bagaimana, dok? Jadi setelah kita tentukan dia vertigo sentral atau perifer, nah kita ambil pemeriksaan penunjang namanya. Satu, misalnya setelah kita tegakkan dia sebagai vertigo sentral, penunjangnya apa? Paling sering itu kalau pada usia muda gangguan mata. Misalnya minnya bertambah atau silindernya bertambah, dia kadang-kadang juga suka muter. Oh, jadi karena gangguan mata itu bisa menyebabkan yang pusing berputarnya ya, dok ya? Jadi matanya mungkin pusingnya sudah berkurang, matanya nanti dikoreksi sama dokter mata. Jadi kami biasanya kolaborasi. Atau yang paling sering juga bisa karena kurangnya oksigen di dalam otak. Kalau kurang oksigen mah nanti lebih mudah pengobatannya. Biasanya disuruh olahraga rutin yang untuk pernafasan. Jadi sehingga oksigen di otaknya lebih terpenuhi dan pasiennya gejalanya hilang. Berarti kayak berenang gitu ya, dok? Kayak berenang, kayak yoga, kayak stretching gitu rutin. Nah itu biasanya bikin keluhan vertigonya hilang. Tapi kalau itu penyebabnya cuma gangguan oksigen, artinya penyebab udah di CT scan, sudah di MRI, pemeriksaan kolesterol bagus. Nah biasanya cuma kurang-kurang oksigen aja. Oke, nah si penderita vertigo ini bisa sembuh nggak sih, dok? Tergantung penyebabnya. Misalnya yang paling sering kan kurang oksigen aja, itu bisa sembuh. Nanti olahraga rutin dia sembuh lagi. Jadi dengan terapi olahraga yang bisa menyuplai oksigennya itu dia bisa sembuh atau normal lagi ya, dok ya? Ya, kecuali ada penyebab lain. Misalnya ada infeksi di otak. Otaknya yang bagian otak kecil namanya cerebellum ya kalau istilah medisnya. Nah, itu juga akan memberikan gejala vertigo. Kalau penyebabnya infeksi pastinya diobatin ya. Itu paling sering kayak bisul gitu di dalam otak karena infeksi misalnya dari juga, telinga. Dok, bisul di dalam otak ya, dok? Iya, makanya nanti kita perlu pemeriksaan penunjang, misalnya MRI kepala ya teman-teman ya. Nanti misalnya dia stroke, ternyata stroke atau sumbatan pembuluh darah di otak kecil. Nah, nanti penanganannya seperti obat-obat stroke. Nah, kayak gitu. Ya, kalau misalnya penyebabnya ada misalnya tumor di otak kecil misalnya. Nah, itu juga bisa bikin vertigo. Ya, tapi penyebabnya akan ditangani secara misalnya operasi. Nanti setelah dioperasi keluhannya jauh berkurang. Jadi makanya pentingnya vertigo itu harus cari penyebabnya dulu. Jangan sampai dibiarkan berulang, nanti nggak kerja, keganggu gitu kan. Betul. Ya, sahabat-sahabat Lira mungkin suka muter, cuma sebentar aja kok, nggak gangguin kerjaan, oke, nggak masalah, mungkin bisa istirahat dulu. Nah, tapi kalau berulang memang sebaiknya cepat diperiksakan ke polisaraf. Iya, jadi biar kita tahu dan memastikan ya, dok ya, vertigonya ini apa penyebabnya. Betul. Dan bagaimana nanti next untuk terapi atau pengobatannya ya, dok ya, supaya bisa disembuhkan tentunya. Nah, dok, kira-kira usia berapa sih, dok, nih yang rentan terkena atau terserang vertigo? Kalau vertigo itu sebenarnya pada usia apapun bisa, tergantung penyebabnya. Cuma yang paling sering sih usia muda ya. Usia muda paling sering juga penyebabnya kurang olahraga rutin, sehingga nanti dia muncul biasanya sering sempoyongan gitu ya. Kalau pada usia tua, artinya tuanya itu dewasa ya, dewasa itu kurang lebih 40-an, itu biasanya ada penyebab. Entah itu stroke, entah itu infeksi otak ya, ataupun ternyata ada tumor ya. Kalau pada usia tua, nah usia tua tuh sebenarnya definisinya kan di atas 75 ya sekarang. Tapi usia 60 tahun tuh suka muncul juga vertigo. Nah, itu sebenarnya setelah di pemeriksaan lanjutan yang lain, penunjang, ternyata normal. Nah, itu kita tangani sebagai kalau usia-usia 60 tuh gangguan fungsi keseimbangannya sudah mulai menurun. Oh, jadi fungsi keseimbangannya yang menurun fungsi ya, dok ya? keseimbangan itu kan otak kecil, mata ya sama telinga. Jadi itu akan mengganggu bertambahnya usia gitu. Jadi dia sering mengganggu tapi tidak berat.
Oke. Nah, Dok, kayak tadi berarti paling sering itu si vertigo ini muncul karena kurangnya olahraga sama ada penyebab tertentu ya, Dok ya. Itu mungkin nggak sih, Dok, kalau yang sebelumnya punya riwayat itu akan terus berulang nggak sih, Dok? Nah, jadi tergantung penyebabnya, Elsa, sama teman-teman ya. Jadi kalau dia tidak ada penyebab khusus, misalnya tidak ada penyebab yang bahaya, misalnya cuma kurang oksigen gitu, ya bisa aja berulang. Karena kan penyebabnya atau pencegahannya nggak kita lakukan. Jadi dia pusing muter, tersembuh, minum obat ke dokter sembuh, nanti dia pusing lagi, berulang lagi. Nah, jadi kita sebaiknya memang kalau pusing berputar ya, sempoyongan, kepalanya ringan, atau seperti benda sekelilingnya berputar ya, atau rasa gempa, atau rasa kayak mau jatuh ke belakang kalau jalan. Sama gelap juga ya, Dok? Gelap. Nah, jadi lebih baik itu diperiksakan supaya pengobatannya tuntas dan nggak sering muncul dan mengganggu aktivitas teman-teman, sahabat-sahabat Lira di sana. Nah, jadi mungkin buat sahabat-sahabat Lira yang memiliki keluhan pusing berputar, seperti mau jatuh, pandangan gelap ya, Dok ya, itu lebih baik langsung dikonsultasikan saja ke dokter spesialis saraf biar nanti pengobatan dan penanganannya pun lebih tepat ya. Nah, ini pencegahannya bagaimana nih, Dok, supaya kita tidak terserang vertigo? Ya, karena mengingat tadi penyebabnya paling sering ya, kurangnya oksigen di otak. Ya, kita sebagai remaja-remaja yang produktif mungkin ya, sahabat-sahabat Lira ya, yang masih semangat kerja ya, mencari cuan ya. Tapi jangan lupa. Masa gitu, Dok? Apa mungkin nih, Dok, vertigo itu karena kurang cuan ya, Dok? Jadi muncul vertigonya kan, Dok? Jadi sebenarnya ada pencegahan yang bisa kita lakukan, yaitu tetap menjaga olahraga kita. Dan olahraganya pun mungkin ya, yang belum paham, seperti rasanya inginnya maunya aerobik ya, atau olahraga kardio, sebenarnya bukan salah, tetapi disempurnakan dengan relaksasinya, artinya pemanasan pendinginannya juga harus disempurnakan, karena dengan gerakan pemanasan dan pendinginan disitulah oksigen naik ke otak. Dia harus disuplai harus disuplai dengan baik. Kadang-kadang teman-teman saking semangatnya naik sepeda aja cukup, padahal dia olahraga kardio, jadi nafasnya oksigennya cuma jantung paru, sedangkan kita butuh, misalnya teman-teman sahabat-sahabat Lira tuh ada yang suka sempoyongan. Nah, jadi baiknya tuh sebelum naik sepeda kita pemanasan dulu 10 menit atau 15 menit pemanasan dulu. Jadi oksigen kita terpenuhi dulu, otot-otot kita lentur dulu, baru kita olahraga kardio, misalnya sepeda, jalan kaki ya, atau jogging. Nah, setelah itu pun yang nggak boleh lupa pendinginan pun dia olahraga pernafasan kan, jadi melenturkan otot-otot yang tadi sudah dipakai untuk kardionya, olahraga kardionya, kayak meluruskan kedua kakinya, stretching, dan jangan lupa nafas ya. Nah, itulah. Nah, itu tuh yang penting tuh untuk kasus vertigo. Ya. Kalau penyebab yang lain sih, misalnya stroke, ya berarti obat darah tingginya harus rutin, yang punya sakit gula harus rutin minumnya, sehingga tidak stroke lagi atau tidak terjadi stroke. Karena itu bisa saja ya kemungkinannya, Dok ya, kalau misalkan penderita vertigo ini kalau kurang tepat penanganannya atau dibiarkan dan dia itu berulang, bisa saja kemungkinan akan mengalami stroke ya, Dok ya. Ya, kalau ada penyebabnya, faktor resikonya biasanya darah tinggi ya, atau gula, atau sakit jantung, atau kolesterol, asam urat, gangguan ginjal ya. Jadi kalau punya penyakit faktor resiko namanya untuk menjadi stroke, itu harus diperhatikan, harus rajin kontrol ke dokter yang sesuai, dokter spesialis yang sesuai, dan obatnya harus sesuai kontrol rutin, dan dietnya jangan lupa. Gitu. Jadi penting juga ya, Dok ya, ada dietnya ini untuk pengobatan vertigonya ya, Dok ya. Ya, sebenarnya lebih ke faktor resikonya. Misalnya pasiennya punya sakit darah tinggi, ya selain dia berobat teratur, dia juga harus diet dong, supaya darah tingginya lebih teratasi. Atau yang punya sakit gula,
ya kan, sakit gula. Jadi dia vertigo, tapi penyebabnya sakit gula. Punya gula, takutnya kan stroke. Iya. Nah, jadi pengobatan gulanya yang harus rutin minum obat dan dietnya diperhatikan supaya vertigonya nggak muncul dan stroke-nya tidak terjadi. Mungkin itu. Ya. Makanya si penderita vertigo ini selain harus langsung konsultasikan ke dokter spesialis sarafnya ini, nanti kita akan juga lakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab si vertigonya ini ya dok ya, supaya lebih tepat lagi untuk penanganan dan terapinya ya dok ya. Nah, kira-kira ada pantangan nggak sih dok nih untuk penderita vertigo ini, mulai dari makanan atau minumannya dok, supaya tidak terjadi berulang si vertigonya ini, atau supaya si vertigo ini nggak kambuh-kambuh lagi dok? Ya, sebenarnya yang harus dicari tahu adalah penyebabnya apa dulu, yaitu dengan screening dokter. Nah, gitu ya. Dengan screening dokter, jadi nanti bisa dievaluasi kira-kira penyebabnya apa supaya tidak berulang. Dan ada lagi yang lebih penting sebenarnya. Apa itu dok? Misalnya kalau vertigonya muncul, kita harus ngapain? Nah, itu tuh. Apa, dok? Jadi kalau vertigonya mulai muncul, teman-teman ingat harus bernafas teratur. Inhale. Nah, teratur ya, nafasnya bukan nafas biasa tapi nafas dalam. Tarik nafas dalam, dibuang pelan-pelan. Supaya apa? Oksigennya terpenuhi ke atas, ke otak kita. Biar setelah dia itu, mereda, ya, karena kalau kita panik, kan kalau muter tuh panik ya, sahabat betul, Lira dok, ya, pasti. Elsa ya. Jadi kalau panik, yang ada otot-otot kita kenceng, aliran darahnya terganggu ke otak, sehingga makin muter, sahabat Lira. Ya, jadi pas muncul bisa kita ambil nafas dengan posisi cari tempat yang aman. Misalnya kita lagi berdiri nih, pusing muter, cari tempat duduk, habis itu tenang, dan nafas gitu ya, dok, dan nafas teratur. Tarik nafas yang dalam, buang pelan-pelan. Ya, itu yang paling bisa dilakukan. Setelah kita tenang, kita ingat mungkin tidurnya semalam kurang, atau posisi atau tidurnya makannya juga telat, makannya telat tadi. Oh, telat makan juga karena bisa, kan itu kadang-kadang nggak mensuplai oksigen ke otak juga ya dok ya. Gitu. Jadi minimal apa? Misalnya mau minum teh manis dulu. Oh, boleh ya dok? Boleh ya, gitu. Jadi itu sih sebenarnya penanganannya untuk vertigo yang lebih sering muncul ya. Tapi kalau untuk penyebab-penyebab khusus kayak stroke itu memang dia tiba-tiba muncul dan kadang-kadang nggak bisa kita atasi dengan bernafas. Jadi dia memang langsung itu. Yang penting tenang. Cari tempat yang aman dulu untuk menenangkan diri itu. Baru kita bernafas teratur. Gitu sih. Itu yang paling sering muncul. Untuk keadaan-keadaan tertentu memang kita harus segera, misalnya harus segera ke UGD. Iya. Apalagi yang langsung. Karena kan khawatir, apalagi takutnya terjatuh ya dok ya. Dan ada penyakit yang lain kan. Iya, betul. Jadi ada kasus-kasus emergensi untuk vertigo itu yang memang kita tidak bisa atasi. Kita sudah tenang, dia masih muncul, segera ke UGD, Rumah Sakit Lira Medica, siap 24 jam. Oke, luar biasa Dokter Yudit nih. Nah dok, boleh nggak sih dok, misalkan ini sahabat-sahabat Lira kan pasti banyak ya kita nih di usia-usia muda, sebetulnya bukan usia muda aja sih, semua kalangan lah suka yang namanya minum kopi ya. Nah, penderita vertigo itu mungkin yang bisa berulang atau berkepanjangan yang memang dia selalu kambuh-kambuh lagi, boleh nggak sih dok mengkonsumsi kopi dok? Ya sebenarnya sih kalau kopi itu bukan penyebab langsung. Bukan ya dok untuk ya? vertigo. Sebenarnya kopi itu kan juga ada efek menenangkan ya, sahabat Lira. Jadi kalau kopi misalnya secangkir cukup untuk menenangkan, untuk memulai hari dengan baik, ya nggak masalah habis makan ya. Sahabat Lira ya. Betul dok. Nah, habis makan inget-inget kopi bikin semangat pagi pun oke. Atau minum kopi setelah pulang kerja, efek menenangkannya pun ada. Jadi sebenarnya vertigo itu nggak langsung dari makanan atau minuman ya dok. Kecuali memang dia ada gangguan lambung misalnya. Oh, dari gangguan lambung pun bisa menyebabkan ya dok? Kadang-kadang suka sempoyongan. Iya, betul dok. Itulah harus dikasih cari tahu penyebabnya apa ya, sahabat Lira ya. Kalau memang dari gangguan lambung, ya lambungnya harus diobatin, dicari penyebabnya sehingga dia tidak muter lagi. Iya. Atau ada penyakit tertentu, misalnya tipes. Nah, tipes juga kadang-kadang demam, kepalanya nggak enak, tuh sempoyongan juga. Tapi setelah diperiksa ternyata
penyebabnya dari tipes. Jadi Tipesnya. tipesnya diobatin, muternya juga hilang. Oke, jadi harus tahu nih si vertigonya ini asal penyebabnya nih dari mana. Makanya perlu dilakukan screening ya dok Iya, ya. betul. Oke, nah berarti kalau untuk makanan atau minuman itu sebetulnya tidak berpengaruh ya dok ya untuk si vertigo ini ya dok? Kalau pengaruh langsung tidak. Tidak ya? Cuma untuk misalnya dia lagi vertigo, terus dia minum sesuatu atau Iya. bau yang menyengat ya kurang nyaman ya. Iya Itu pastinya, aja sih. karena Tapi kan bukan penyebab. pasti makin berputar ya dok ya kurang nyamannya Iya, itu. nyaman, iya. Oke, nah sahabat Lira di rumah nih sudah sangat jelas sekali kan penjelasan dari dokter Yudit mengenai vertigo nih. Mungkin sahabat Lira yang masih belum paham atau memiliki keluhan mengenai vertigo dan vertigonya itu berulang, boleh langsung aja datang ke Rumah Sakit Lira Medica ke Poliklinik Saraf, langsung bertemu dengan dokter Yudit ya. Nah dok, tadi kan sudah banyak ya penjelasan dan kita sudah menjadi tahu nih tentang vertigo ini. Nah kesimpulannya nih apa nih dok vertigo ini dok? Jadi pesan-pesannya pertama, jangan panik kalau mengalami vertigo karena tadi sudah dijelaskan ya apa yang harus kita lakukan. Kedua, kalau ada keluhan yang berulang, sebaiknya segera ke polis spesialis saraf. Di Rumah Sakit Lira tersedia polis sarafnya ya, terus pemeriksaan penunjangnya, laboratoriumnya lengkap, pemeriksaan penunjang MRI kepalanya pun lengkap ya untuk mencari penyebabnya. Sehingga nanti pengobatannya akan lebih tepat dan sesuai sehingga yang diharapkan untuk kesembuhan totalnya bisa tercapai. Nah setelah itu memang butuh waktu atau proses untuk penyembuhan dari vertigo tergantung penyebabnya. Yang penting sahabat Lira konsisten untuk berobat, untuk patuh dengan minum obatnya dan melakukan pencegahan supaya tidak terjadi lagi. Mungkin itu pesan-pesannya buat sahabat Lira agar selalu produktif, semangat dalam menjalani pekerjaan sehari-hari. Itu aja. Ya. Boleh dinotit ya teman-teman sahabat Lira semuanya, kesimpulan dari Dr. Yudit di episode pembahasan mengenai seputar vertigo kali ini. Sampai jumpa di next episode berikutnya ya. Dadah.